semua karena kebaikan Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau kemarin Tuhan boleh tolong kita, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang sama pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau terus-menerus pelihara hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau datang kepadamu, menghampiri tahta-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beracara atas penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, kami yang mungkin sedang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sedang berbeban berat Tuhan, Engkau akan memberi kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di. kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih sungguh lagi katakan. Lebih luas dari samudra, Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra,
bersyukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Gak terhitung Tuhan. Hanya dengan penyembahan kami Tuhan, kami memberinya kepadamu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus. Sama-sama kita katakan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan ku mau selalu bersyukur. Kami mau terus bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Saya berharap dan saya berdoa semua dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan tetap dalam pengharapan akan Tuhan. Sebelum kita sama-sama diajar oleh firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang malam kami sudah diberkati Tuhan dengan tidur yang nyenyak. Hari ini kami bangun Tuhan dan kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih banyak Tuhan, dan pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk sama-sama diajar oleh firman Tuhan. Sekarang Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan kami telinga seorang murid yang mau diajar oleh Tuhan, dan juga berikan kami Tuhan hikmat dan pengertian untuk boleh mengerti maksud dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu langsung saja kita buka firman-Nya di Yeremia ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu, bahwa iman itu kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya saya ajak Bapak dan Ibu semua di rumah untuk membaca firman dengan suara yang terdengar oleh telinga kita ya. Dengan judul perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Mari kita baca bersama-sama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah pengajar yang luar biasa, dan Tuhan mau mengajar Nabi Yeremia, tapi Tuhan suruh Nabi Yeremia pergi ke rumah tukang periuk. Tuhan bilang, nanti kamu pergi ke rumah tukang periuk, nanti di sana aku akan memperdengarkan suaraku. Dan di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita melihat bahwa Nabi Yeremia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu saya percaya pada waktu Nabi Yeremia sedang ada di rumah tukang periuk, dia pasti sedang memperhatikan bagaimana tukang periuk ini, atau yang biasa kita sebut seorang penjunan, membentuk tanah liat itu menjadi bejana-bejana yang seperti diinginkan atau yang baik bagi pemandangan mata penjunan ini gitu Bapak Ibu. Lalu setelah proses yang dilihat oleh Nabi Yeremia, dia melihat satu proses yang tidak biasa gitu, yang dia belajar dari proses itu, yaitu di ayat yang keempat. Mari kita baca kembali. Dikatakan begini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah Bapak Ibu, di sini ada kata rusak. Nah, kalau saya lihat rusak di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya arti seperti ini Bapak Ibu. Tidak baik, rusak itu artinya tidak baik, tidak utuh, hancur, busuk, kotor. Berarti dengan kata lain bahwa ada bejana-bejana yang memiliki sifat atau keadaan yang seperti tadi. Tidak baik, tidak utuh, kotor, busuk, hancur gitu. Tapi bejana itu tidak dibuang oleh seorang penjunan, tetapi dia bentuk lagi dan bentuk lagi. Kalau kita mikir seperti ini ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita lagi membentuk tanah liat menjadi sebuah bejana, rusak, bentuk lagi, rusak, kita capek, udah buanglah, bikin yang baru gitu. Tapi ternyata Nabi Yeremia melihat Bapak Ibu bahwa tidak dibuang, tapi malah dibentuk ulang gitu. Lalu setelah itu ayat yang ke-5 dan yang ke-6 barulah Tuhan berbicara. Nah ternyata Tuhan mau mengajar hal itu kepada Nabi Yeremia, dan puji Tuhan hari ini kita juga bisa belajar bersama-sama, amin. Nah Tuhan bilang di ayat yang ke-5 dan ke-6 seperti ini, kemudian datanglah firman Tuhan
kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Tuhan sedang mengajar kita diumpamakan seperti sebuah bejana dan Tuhan adalah penjunan. Hari ini anggaplah, Tuhan bilang, anggaplah hari ini kamu adalah tanah liat yang sudah aku bentuk jadi bejana, dan aku Tuhan adalah penjunan. Nah, anggaplah yang rusak itu adalah Bapak Ibu dan saya. Nah, kita kadang menganggap begini, kalau ada dalam area kehidupan kita yang rusak, yang tidak baik, yang hancur, kita anggap itu adalah masalah. Kita menyebut itu adalah masalah. Nah, kenapa kehidupan kita bisa rusak? Kenapa kita sebagai bejananya Tuhan bisa rusak? Saya berpikir mungkin ada dua alasan. Yang pertama adalah itu bisa karena sifat kita, atau karena perbuatan kita, atau karena dosa kita. Contohnya Bapak Ibu dalam memilih pasangan hidup, misalnya kita mau menikah. Lalu waktu kita mau menikah, seharusnya kan kita baik-baik berhubungan dulu, saling mengenal dulu. Lalu setelah mau menikah kita harus konseling dulu, ya dong, ya kan? Tapi pada waktu kita mau menikah, kita memutuskan dengan sangat terburu-buru. Karena kita udah cinta, orang bilang cinta buta gitu kan. Udah pokoknya saya mau menikah. Lalu orang tua kita bilang jangan dulu karena begini-begini gitu. Atau mungkin kita nggak mau konseling karena kata hamba Tuhan begini-begini, saya nggak mau percaya. Lalu akhirnya kita menikah, udah tiba-tiba dalam pernikahan kita, di perjalanan kita mendapati pernikahan kita gagal, pernikahan kita hancur. Itu adalah karena kesalahan kita. Jadi nggak semua masalah dalam hidup kita itu tiba-tiba datang gitu, tapi ada juga karena kesalahan-kesalahan kita, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, masalah itu bisa juga karena apa? Keadaan di luar kita atau tanpa kehendak kita. Masalah itu kadang-kadang emang nggak sopan, Bapak Ibu, nggak ada briefing, nggak ada pengumuman, tiba-tiba ada masalah gitu, kita kaget, masalah ini lagi, atau ada masalah gitu kan. Tiba-tiba masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya sesuatu yang terjadi di luar kita adalah pandemi ini. Mungkin kita udah membangun bisnis kita dengan sangat luar biasa, contohnya restoran aja ya. Wah, restoran kita sudah dibangun, udah dibikin bagus dengan segala tenaga, jerih payah, bahkan tetesan air mata. Wah, keren kan? Lalu tiba-tiba karena pandemi ini, tiba-tiba ya kita tahu bahwa restoran tidak bisa menerima orang, dibatasi segala macam. Tiba-tiba nih misalnya usaha kita anjlok, usaha kita jadi hancur misalnya. Nah, itu adalah masalah yang terjadi karena keadaan di luar. Nah, kedua hal ini pun adalah masalah. Tetapi saya mau katakan, kedua hal ini pun adalah masalah dalam hidup kita, tetapi kita tidak akan dibuang oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kabar baiknya adalah Tuhan gak akan membuang kita. Tapi Tuhan akan membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih baik atau pribadi yang lebih baik. Lalu Bapak Ibu, kebiasaan orang kalau ada masalah nih datang dalam kehidupannya, yang pertama adalah pasti menyalahkan orang lain. Aku gara-gara kayak gini tuh gara-gara si ini, gitu kan? Atau menyalahkan keadaan, coba kalau nggak kayak gini, coba kalau nggak kayak gitu. Pasti kita nyari apa nih? Ketika ada masalah, siapa nih yang harus kita salahkan, gitu kan? Atau yang lebih buruk lagi, dan saya harap Anda tidak melakukan itu, kita mencurigai Tuhan. Bener nggak nih Tuhan sayang sama gue ya? Kok masalah lagi? Atau kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Saya sering melihat tuh infotainment bilang gini, Bapak Ibu, waktu dia bercerai gini, bilangnya gini, ya ini udah kehendak Tuhan. Tuhan memang menghendaki saya bercerai. Waduh, itu bukan kehendak Tuhan. Dia seakan-akan menyalahkan Tuhan gitu. Nah, mungkin tanpa sadar juga kita menyalahkan Tuhan lewat masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya adalah orang yang sudah melakukan ketiga hal itu, Bapak Ibu. Waktu ada masalah, saya sudah menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, kadang-kadang juga saya menyalahkan Tuhan. Saya bertanya, Tuhan kenapa begini? Orang lain begini, kenapa begitu? Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi setelah
nyalahin ini, nyalahin itu, semua segala macam, dan akhirnya kita capek, lelah, dan gak terjadi apa-apa juga. Akhirnya kita merenung dan kita datang sama Tuhan. Itu juga anugerah Bapak Ibu, itu juga kemurahan Tuhan kalau kita boleh datang sama Tuhan. Amin. Waktu kita datang sama Tuhan, kita minta ampun, kita merenung, oh ternyata karena begini, dan kita akhirnya memutuskan untuk aku gak mau nyalain siapa-siapa, aku mau diproses dan aku mau dibentuk sama Tuhan. Lalu saya ingat nih Bapak Ibu, waktu saya 5 tahun lalu saya menikah. Waktu pertama kali saya menikah itu 6 bulan dan 7 bulan setelah saya menikah, tiba-tiba usaha suami saya hancur Bapak Ibu. Wah, tiba-tiba hidup saya dalam keadaan yang baik-baik aja, dalam keadaan yang tenang-tenang aja, tiba-tiba usaha suami saya hancur. Dan pada saat itu usaha suami saya itu dengan kakak ipar saya, dan kakak ipar saya usahanya lebih besar karena kami belajar kepada dia. Lalu tiba-tiba usaha kami hancur, kami bangkrut, kakak ipar saya juga bangkrut. Tetapi dampaknya lebih besar dia karena usahanya dia lebih banyak. Tapi Bapak Ibu, respon saya itu, waduh, seperti dunia itu runtuh. Seperti dunia ini sedang runtuh gitu. Pokoknya saya yang tadi saya marahin suami saya marahin keadaan, bahkan saya sok-sokan gitu untuk menyalahkan Tuhan Bapak Ibu. Lalu saya lihat kakak ipar saya, istrinya kok lebih tenang gitu, padahal dia harusnya lebih terpuruk gitu. Kok dia bisa tenang ya? Lalu saya tanya kepada kakak ipar saya, Ci, kok kamu bisa tenang sih? Kan kamu punya anak 2, kamu kehidupannya begini gitu. Lalu kakak ipar saya bilang gini, gue udah pernah ngalamin yang lebih dari ini, saya udah pernah ngalamin ini dan ini, udah tenang aja, nanti juga akan pulih. Wah, saya nggak bisa dong langsung terima tiba-tiba, wah oh iya ini yang benar gitu. Enggak, tetap dalam hati saya gini, iya kan kamu orangnya tenang, kamu kan orangnya lebih tenang, nggak kayak saya dari lahir udah pecicilan gitu. Saya berpikirnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu setelah itu beberapa tahun terus berlalu, lalu diproses, ternyata betul. Ketika ada masalah lagi dalam kehidupan saya nggak seperti yang dulu lagi. Kalau dulu, wah, saya kalau bisa rasanya pengen bilang, wah, saya punya masalah gitu. Tapi akhirnya lewat semua proses yang terjadi, ternyata saya menjadi seseorang yang lain, nggak seperti dulu lagi. Bukan muji diri ya Bapak Ibu, dan orang terdekat kita juga pasti melihat, oh kamu jadi lain ya. Oh, kamu jadi nggak pemarah ya. Oh, kamu jadi lebih tenang ya. Nah, itu bisa terjadi karena proses dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau ada masalah dalam kehidupan kita, dalam area-area tertentu dalam kehidupan kita hari-hari ini, saya nggak tahu nih, mungkin Bapak Ibu merasa gini, di area ini saya rusak, di area ini saya hancur, di area ini saya tidak baik sepertinya. Nah, kalau ada dalam kehidupan Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasa saya tidak baik nih, saya hancur nih di bidang ini, jangan kita terburu-buru untuk menyalahkan keadaan orang lain, bahkan Tuhan. Mungkin kita hanya butuh sedikit lagi waktu untuk bisa mengerti dan memahami apa maksud Tuhan lewat masalah dan proses ini. Ketika bejana ini sudah hampir jadi, udah sampai mau jadi, tiba-tiba dilihat sama penjunan, wah bejana ini ada yang rusak. Apa yang dilakukan? Dihancurkan lagi. Nah, biasanya ketika dihancurkan lagi, dibentuk lagi, ditekan lagi, dihimpit lagi, itu rasanya kalau bejana itu bisa ngomong, dia pasti bilang sakit gitu. Nah, kalau ada sesuatu dalam hidup Bapak Ibu hari ini ngerasa, aduh sakit Tuhan, aku nggak kuat, ini masalahnya terlalu berat Tuhan, aduh Tuhan, aku nggak tahan Tuhan, aku begini. Mungkin hari ini Tuhan sedang membentuk Bapak Ibu dan saya menjadi sebuah bejana yang indah di mata Tuhan. Ingat Bapak Ibu, yang indah bagi pemandangan Tuhan bukan menurut kita atau menurut orang lain, tapi menurut Tuhan. Mungkin kita kadang-kadang merasa hidup aku udah baik, atau mungkin orang lain melihat kita dari luar, hidup kita udah baik, tapi yang tahu Tuhan. Yang mengenal kita, yang tahu kehidupan kita adalah Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya merasa Anda sedang ada dalam tekanan, himpitan, dalam masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita duduk diam dan cari Tuhan, berdoa pada Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Jangan langsung mencari orang lain dan menyalahkan segala sesuatu. Mungkin kita harus duduk diam dalam hadirat Tuhan dan kita bertanya, oke, Tuhan, aku hancur. Oke Tuhan, ini kehidupanku, ini hancur, ini rusak, ini kotor, ini busuk. Oke Tuhan, ini hidupku.
karena Engkau adalah penjunan dan aku adalah bejana. Tolong Tuhan, bentuk lagi Tuhan hidupku Tuhan. Tolong Tuhan, bantu aku Tuhan, perbaiki lagi Tuhan kehidupanku. Mungkin sebaiknya yang kita lakukan adalah itu. Dan yang kedua adalah kita anggap Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk memproses ulang kita, untuk menjadi bejana yang indah tadi, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan biarkan proses dan masalah itu membuat kita lari dari Tuhan, tapi kita anggap ini adalah cara Tuhan untuk mengubahkan kita. Lalu yang ketiga adalah jangan lari. Kalau hari ini Anda sedang diproses Tuhan dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam hubungan, jangan lari. Kenapa saya bilang jangan lari? Karena kalau hari ini kita lari, besok kita tetap diproses di situ. Sampai akhirnya kita menang, sampai akhirnya kita menjadi bejana yang lain, sampai akhirnya kita menjadi baik bagi Tuhan, baik bagi pemandangan Tuhan. Jangan lari Bapak Ibu, karena kalau kita lari dari prosesnya Tuhan, itu hanya akan membuat proses itu menjadi lebih lama. Tapi sebaiknya tadi kita datang sama Tuhan dan mengikuti intimacy worship setiap hari. Itu adalah salah satu cara Tuhan atau kita membiarkan Tuhan membentuk kita. Lewat kita bersekutu dengan Tuhan tiap hari, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah salah satu cara kita bilang, oke Tuhan, hidupku hancur atau ada yang hancur, ada yang rusak dalam hidupku. Sekarang aku mau datang, aku mau belajar dan aku mau dibentuk ulang oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita teduhkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau adalah penjunan yang baik dan kami adalah bejana Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebetulnya kami tidak punya kemampuan, sebetulnya kami ini lemah dan rapuh. Oleh karena itu kami membutuhkan Engkau setiap hari dan setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan dan kemurahan Tuhan, supaya apapun proses kehidupan kami boleh melewatinya Tuhan dan kami bisa menang. Mari tolong kami, bantu kami setiap hari Tuhan, supaya masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kami itu tidak membuat kami lari dari Tuhan, tetapi sebaliknya kami semakin mendekat dan datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biar firman Tuhan ini berbicara secara spesifik kepada setiap pribadi yang mendengar hari ini, dan Tuhan berperkara atas setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah semua ada dalam keadaan yang baik, dalam kemurahan Tuhan, sehingga di tengah-tengah masa yang sulit ini, semua hamba-hamba Tuhan terus ada dalam kemurahan dan perlindungan Tuhan, dicukupkan dalam segala kebutuhan mereka Tuhan, dan terus menjadi dampak dan terang bagi dunia Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, dari semua pemerintahan, dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, dan semua yang Tuhan izinkan untuk memerintah negeri kami berdoa supaya semua dalam kedaulatan Tuhan, sehingga semua pemimpin ini diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memutuskan semua yang terbaik untuk bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis yang ada di Indonesia, supaya hari-hari ini diberikan kekuatan dan tenaga yang ekstra untuk merawat dan untuk membuat Tuhan semua pasien-pasien COVID-19 kembali pulih ya Tuhan, dengan pelayanan yang terbaik. Semua pasien yang terkena dampak Tuhan, penyakit dan virus ini semuanya boleh disembuhkan dan dipulihkan dengan cepat dan segera, dan bangsa kami kembali pulih dalam keadaan yang baik, dari ekonomi, dari kesehatan, bahkan keamanan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Mari kita berdoa doa yang diajarkan oleh Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, dan berilah kami Tuhan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.